Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayanti dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKA 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek hasil belajar. Aspek-aspek hasil belajar terdiri atas 3. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Pengertian ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Aspek kognitif dibedakan atas 6 jenjang yang diurutkan dalam taksonomi Bloom yang direvisi oleh David F. Radford. Seperti ini. Terus ranah kognitif memiliki 6 jenjang atau aspek. Yang pertama, pengetahuan, hafalan, ingatan atau knowledge. Yang kedua, pemahaman atau comprehension. Yang ketiga, penerapan atau application. Yang keempat, analisis. Yang kelima, sintesis. Dan yang keenam, penilaian, penghargaan atau evaluation. Teknik penilaian ranah kognitif. Penilaian kompetensi pengetahuan yang terdiri dari tes tertulis, yaitu pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, atau menjodohkan atau uraian. Yang kedua, tes lisan, yaitu tanya jawab. Yang ketiga, penugasan, yaitu tugas yang dilaksanakan secara individu ataupun kelompok. Yang keempat, portofolio, yaitu dokumentasi atau sertifikat sebagai bukti pencapaian kompetensi prestasi. Kemudian, pengertian ranah afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sikap adalah salah satu istilah bidang psikologi yang berhubungan dengan persepsi dan tingkah laku. Penilaian ranah afektif yang pertama, teknik penilaian sikap pada kurikulum 2013 antara lain meliputi observasi, penilaian antar teman, penilaian diri, dan wawancara. Yang kedua, hasil observasi guru terhadap sikap siswa yang menonjol atau positif maupun negatif saat pembelajaran dicatat dalam jurnal harian. Pengamatan sikap dilakukan oleh pendidik atau guru pada saat pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung. Yang ketiga, teknik penilaian yang digunakan dapat dengan observasi melalui wawancara dan catatan kejadian tertentu atau incidental record sebagai unsur penilaian utama. Kemudian yang keempat, pada kompetensi sikap terdapat penilaian utama dan penunjang. Penilaian utama diperoleh dari observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang berasal dari penilaian diri dan penilaian antar teman yang hasilnya dapat dijadikan alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Penilaian ranah afektif. Penilaian sikap terdiri dari utama dan penunjuk. Utama terdiri dari observasi oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, yaitu dilaksanakan selama proses atau jam pembelajaran. Kemudian proses utama observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester, yaitu dilaksanakan di luar jam pembelajaran baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Kemudian penunjang terdiri dari penilaian antar teman dan penilaian diri, yaitu dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali menjelang ujian akhir semester. Ranah psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, tahu kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Hasil belajar keterampilan atau psikomotor dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Kemudian yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya.
Demikian pemaparan saya tentang materi aspek-aspek hasil belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.